Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pendaftaran Pilpres dan Cawapres dipercepat menjadi tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober. Pertarungan sudah dimulai. Apakah pemirsa tahu daftar pemilih tetap di seluruh Indonesia 204 juta dan 115 juta berdomisili di Pulau Jawa. Sehingga orang percaya siapa pemenang di Pulau Jawa akan menjadi presiden. Apakah itu alasannya kenapa tiba-tiba Nasdem memilih Caimin? Karena dianggap Caimin punya massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebaliknya, apakah itu alasannya kenapa Ganjar mulai mendekat ke Jawa Barat? Karena dia kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi kurang di Jawa Barat. Sebaliknya, Prabowo yang sangat kuat di Jawa Barat mulai mendekat ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Apakah itu alasannya? Maka nantikanlah pertarungan yang sangat seini. Dan inilah Hot Room, suara Jawa penentu jawara. Sebagai pulau dengan populasi terpadat, Pulau Jawa mempunyai nilai sangat strategis pada penentuan kemenangan pemilu presiden 2024 mendatang. Tercatat, ada 115 juta pemilih di Pulau Jawa dari total 204 juta lebih jiwa yang terdata sebagai daftar pemilih tetap nasional pemilu 2024 yang merupakan hasil dari rekapitulasi KPU. Tanah Jawa dan para calon presiden terpaut pada radar penentuan bakal calon wakil presiden untuk meraih suara maksimal. Rupanya, geliat Pesta Demokrasi 2024 kian menggema. Para satria bangsa bersiap sedia menerjang rintang memburu suara Jawa, penentu jawara. Apapun pertarungan politik, tanpa kopi kesayangan Hotman, white kopi, kopi luwak, semuanya tidak akan lancar. Itulah yang membuat saya sukses sebagai pengacara dan menjadi host di TV ini. Kopi luwak, white kopi. Minumnya sambil duduk. Aduh, bilang benar-benar enak banget. Oke, pertama pertanyaannya kepada Gus Coy atau Effendi Coy dari Ketua DPP Partai Nasdem. Apakah benar bahwa tiba-tiba menjadikan Caimin sebagai calon cawapres karena memang dia kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Nasdem. Kenapa saya duluan yang ditanya? Ya karena Anda yang sudah duluan membuat resmi cawapresnya kan? Jadi pertama, kita tidak sekedar dalam Pilpres atau Pileg, khususnya kali ini adalah Pilpres. Kita bukan sekedar bagaimana ikut partisipasi dalam demokrasi, kemudian bagaimana demokrasi kita naik rating, naik pangkat, naik martabatnya, gitu ya. Tapi tentu saja juga kita harus menang, ikhtiar menang. Dan kenapa Caimin? Ya sebentar. Untuk menang maka selain kita harus punya segala macam yang diperlukan, instrumen, strategi, taktik, tapi juga sekaligus calon presiden dan wakil presidennya memungkinkan untuk meraup suara yang besar bahkan menjadi pemenang. Nah, Nasdem sejak menampilkan Mas Anies untuk jadi calon presiden, kita sadar bahwa kekuatan Mas Anies ada sebagian besar di luar Jawa. Kemudian di Jawanya ada di DKI, Banten, dan juga Jawa Barat. Maka kemudian kami berpikir, untuk menang maka tidak bisa tidak kita harus menampilkan figur NU. Ketika kita berbicara NU bukan sekedar figur perorangannya. Tapi sekaligus NU punya sejarah di Republik ini. NU sebagai kekuatan Islam moderat.
kekuatan Islam terbesar, moderat, penjaga NKRI, dan ikut mendirikan bangsa ini. Sehingga dia layak untuk diberi tempat di Republik ini menjadi salah satu pemimpin yang penting. Ya. Nah, kebetulan figur dari NU yang sekaligus memimpin partai yang merepresentasikan Ya. Idealisme politik Nahdliyin Ya. adalah PKB, dan PKB dipimpin oleh Caimin, maka Caiminlah yang dari segala kekurangannya tetapi kelebihannya juga luar biasa dan bisa mengisi apa yang menjadi kekurangannya Mas Anies. Jadi karena Anda yakin Caimin bisa meraup suara khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya. Itu jawabannya. Oke. Ya. Pak Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Sudah tahu Caimin itu kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa nggak buru-buru calonkan Gerindra jadi cawapres? Kenapa dilepas? Gitu? Bukan dilepas, Caimin yang melepaskan diri. Ya, karena hanya harapan. Bukan. Jadi kenapa Caimin dilepas secara tidak langsung? Jadi gini, Bang Hotman, Partai Gerindra belum memutuskan cawapresnya. Ya. Pak Prabowo belum menentukan cawapresnya. Secara kontrario pun kami belum menyatakan Caimin tidak menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi tidak pernah dijanjikan secara pasti. Bukan tidak pernah dijanjikan. Yang kita sepakati bahwa Caimin mendapatkan kemuliaan untuk menentukan, ikut menentukan dan ikut menyetujui siapa yang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu bahasa klise atau apa tuh? Enggak klise. Itu sangat kuat, Bang. Jadi tidak akan ada cawapres dari Pak Prabowo tanpa persetujuan Caimin. Oke. Nah, walaupun untuk mencari sosok cawapres yang benar-benar bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo, karena kan ini kan rigid banget, Bang. Ya. Persaingannya dengan Pak Ganjar cuma berapa persen, dengan Pak Anies pun masih tipis sekali. Ya. Sehingga memang kita memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan pematangan, menerima masukan dari berbagai pihak, gitu kan. Jadi kesimpulannya sehingga Gerindra belum memutuskan ketika Gus Muhaimin memutuskan bahwa Caimin jadi belum memutuskan, cawapres, hanya dikasih hak suara untuk mencalonkan. Bukan. Salah. Tidak seperti itu. Hak suara mencalonkan cawapres gitu tadi kan? Prinsipnya apa? Kami belum memutuskan Caimin atau Gus Muhaimin tidak menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, proses musyawarah masih terus berjalan, ya kan? Penerimaan masukan dari berbagai pihak terus berjalan, dan sebetulnya waktunya sih masih sangat-sangat nyaman, ya, karena kalau kita bicara soal Pilpres ini, Pak Bang Hotman, 2014, 2019, semuanya kan kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada supaya kita benar-benar firm, benar-benar yakin ketika memutuskan. Tapi jadi apa daya, memutuskan udah keburu kabur gitu ya? Menghormati keputusan Gus Muhaimin dan PKB, ya, tidak ada yang salah dengan yang mereka lakukan. Itu merupakan hak konstitusional mereka. Gitu. Terima kasih. Sekarang Pak Jazilul Fawait, PKB yakin seluruh masa PKB di Jawa Timur, Jawa Tengah nggak terpecah dengan pilihannya Caimin ini? PKB sangat yakin. Ya. Karena memang Gus Muhaimin ini menjadi motor penggeraknya, sehingga suara PKB di Jawa Timur 4,2 juta, di Jawa Tengah 2,7 juta, dan di Jawa Barat 2 juta. Dari total 13 suara yang ada. Nah, kenapa kami yakin? Karena memang Pak Muhaimin turut dan mesin jalan. Nah, ini yang membuat kami yakin betul, apalagi hari ini pasangan yang Pak Muhaimin berpasangan dengan Pak Anies Baswedan. Kenapa nggak sabar nunggu dicalonkan jadi cawapres Prabowo? Apa memang tidak dikasih harapan? Harapan banyak, tapi 12 bulan kan udah cukup untuk menguji kesabaran. Makanya kita ambil hikmah dan pelajaran. Jadi baru janji dan belum ada realisasi begitu? Ya, kata anak muda lebih baik. Jadi ini apa, PHP apa?
Ya, kalau istilah cinta di PHP bukan? Enggak. Sama sekali tidak. Kau bilang satu tahun menunggu dan menunggu. Oh, iya memang. Menunggu dan menunggu. Yang namanya kalkulasi, hati-hati kan ada orang yang mengkalkulasinya cepat, ada yang kalkulasinya panjang. Ya. Nah, menurut kalkulasi PKB dan para kiai, sebenarnya lebih cepat lebih baik. Oh, tapi begitu. ini dulu ya, kita sudah kita anggap itu bagian dari hikmah dan pelajaran. Bagi PKB hari ini sudah firm bersama Nasdem, bersama Pak Anies, bahkan kita sudah membentuk Timnas pemenangan Amin, Anies Muhaimin. Terima kasih, kita istirahat dulu. Tadi sudah ada komentar tentang Gus Caimin dan saya hostnya. Apakah Anda tahu nama saya? Gus Lora Hotman Parsis yang resmi dikasih di Tebu Ireng. Itu benaran. Dikasih oleh Gus Solah. Ya, Gus Lora Hotman Paris. Itu dikasih di Tebu Ireng. Cuma sayang tidak ada yang mencalonkan saya jadi wapres. Sampai ketemu lagi. Oke, itu benar. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Salah satu narsum kita Bapak Adi Prawitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sedang OTW. Nanti akan ikut di segmen berikutnya. Pertanyaan berikutnya kepada Bapak Johan Budi yang dulu adalah aktif di KPK. Sekarang jadi ikut di partai PDIP. Ya, pertanyaannya, apakah dengan Caimin bergabung dengan PKB Nasdem membuat PDIP ketar-ketir? Karena apa? Coba lihat nih, Ganjar mulai cari dukungan Ridwan Kamil, Khofifah, Mahfud MD. Ketar-ketir nggak? Gini, saya mau declare dulu di sini ya. Ya. Saya bukan pengurus DPP partai. Ya. Ya, saya menyampaikan pendapat ini dari apa yang kita dengar di fraksi. Karena saya anggota fraksi. Ya. Jadi siapa yang jadi cawapresnya Mas Ganjar tentu ada di Bu Megawati Soekarno Putri. Ya. Nah, bicara soal pertanyaan tadi, ini pertanyaannya kayak Caimin, ya. apakah ancaman? Saya kira nama-nama seperti Prof. Mahfud MD, kemudian juga yang lain kan sudah pernah muncul ya, termasuk Caimin juga pernah disebut oleh pernah bertemu dengan Mbak Puan waktu itu. Waktu Caimin masih bergabung dengan Pak Prabowo ya waktu itu. Pak Jazilul waktu itu kan ikut juga. Ya. Dan jawaban Caimin waktu itu di Konpes ya hampir mirip sama dengan jawaban Pak Jazilul tadi. Yaitu? Bahwa saya sudah firm gitu. Tadi kan dibilang kan firm dengan Anies Baswedan gitu. Tapi kalau yang dulu dia ngomongnya firm dengan Pak Prabowo. Gitu. Nah, kemudian pindah, apakah berpengaruh terhadap PD Perjuangan? Di Jawa Timur, Jawa Tengah? Saya kira enggak. Kenapa? Gini, maksudnya enggak itu begini. Saya kira tidak ada pengaruh dalam konteks pemilihan cawapresnya Mas Ganjar ya. Jadi Mas Ganjar kalau tadi ini judulnya kan memperebutkan suara. Ya, dari segi suara ancaman enggak? Caimin gabung dengan saya kira enggak. Saya kira enggak. Kan kemasannya kan banyak di Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya kan tidak semua NU ke Caimin. Oh, Caimin. Tidak semua NU yang berafiliasi ke Caimin. Ada NU Gus Dur. Dari mana saya menyimpulkan ini? Saya dari puzzle-puzzle ya, statement-statement seperti yang disampaikan oleh statementnya Gus Yahya misalnya, Ketua PBNU. Ketua PBNU itu kan NU juga, dan malah struktural kan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Caimin ke Mas Anies itu tentu tidak ada pengaruhnya terhadap Mas Ganjar terkait dengan hubungan dia dengan NU gitu. Atau pemilih Mas Ganjar terhadap orang-orang NU gitu. Jadi nggak ada ini karena cair kan. Tadi seperti disampaikan saya baca di berita banyak statement-statement dari pengurus NU struktural, secara struktural itu malah
lebih ekstrim lagi kan. NU jangan dibawa ke politik, kira-kira begitulah. Oke, jadi bukan ancaman. Saya kira bukan ancaman. Dari segi suara. Punya ini sendirilah. Caimin punya pemilih sendiri. Pertanyaan berikutnya, apakah putri mahkota Ibu Puan bakal jadi cawapres? Pak Hotman, Bu Mega sudah mengumumkan bahwa capres PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo, dan ini tidak berubah. Cawapresnya kan belum, dan Mbak Puan. Apakah ada kemungkinan besar Ibu Puan jadi cawapres? Saya kira enggak. Ya. Sekali lagi waktu itu Mbak Puan oleh Bu Mega kan ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan, ya. Dan beberapa minggu kemudian dari statementnya Mbak Puan itu kan waktu pertemuan di Gelora Bung Karno misalnya, kan dia mengajak Mas Ganjar untuk berpidato kan. Artinya apa? Artinya sepenuhnya Mbak Puan juga mendukung Mas Ganjar sebagai capres. Tapi cawapres kemungkinan besar bukan Ibu Puan. Sekali lagi saya melihatnya dari sisi di fraksi, saya kira nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, sekarang Gerindra, Bapak kita Habibur Rahman. Itu Pak Prabowo akhir-akhir ini ketemu Ridwan Kamil, Khofifah Mahfud MD. Apakah itu untuk menggalang suara di Jawa Timur, Jawa Tengah? Karena Pak Prabowo itu kuat di Jawa Barat. Ya, tentu itu bagian dari politik merangkulnya Pak Prabowo. Ya, terlepas ada ikhtiar kita mencari cawapres yang terbaik. Pak Prabowo merasa perlu bertemu dengan sebanyak mungkin tokoh-tokoh bangsa. Yang diberitakan ada, yang nggak diberitakan pun ada. Pak Prabowo ketemu tokoh-tokoh bangsa. Artinya memang itulah dari dulu, ya. Apa yang dilakukan Pak Prabowo selalu membuka komunikasi dengan semua pihak. Tidak ada satu partai politik pun yang Pak Prabowo anti-kan. Tidak ada satu tokoh politik pun yang Pak Prabowo anti. Jadi beliau bisa ketemu, yang paling kanan bisa ketemu, yang paling kiri bisa ketemu. Bahkan beliau berkata, kita ini kalau bisa, ya, yang orang jauhi misalnya dianggap terlalu kanan, kita rangkul supaya ke tengah. Yang dijauhi orang kanan dianggap terlalu kiri, kita rangkul supaya ke tengah. Kurang lebih begitu. Jadi betul memang ada ikhtiar mencari cawapres dengan bertemu tokoh-tokoh. Tapi terlepas dari itu ada yang lebih besar. Ada gagasan yang lebih besar dari Pak Prabowo itu soal persatuan nasional. Nah, itu yang di-endorse Pak Prabowo. Pertanyaan berikutnya, kan di pasaran itu calon wapres dari Prabowo ada yang bilang Erick Thohir, ada yang bilang Gibran. Apakah memang mau cari di Jawa Barat atau dari luar Pulau Jawa? Yang kira-kira menonjol yang mana nih? Ada di Bapak pribadi dulu, bukan suara partai. Ya, jadi kita juga bertanya ke Pak Prabowo tiap di acara internal partai Gerindra. Kami pun sering ada semacam taklimat kan, beliau kumpulkan kami para anggota DPR dan DPP. Itu kan kita pasti semua bertanya, Pak Prabowo pidato selesai, Pak satu lagi belum selesai, apa? Cawapres Pak, cawapres Pak. Oh cawapres. Kalau sekarang belum bisa saya sampaikan. Kriterianya Pak, kriterianya disampaikan Pak Prabowo itu kan menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, tapi kan pendaftaran yang umum. Pendaftaran capres dan cawapres udah tinggal kurang dari sebulan, 10 Oktober. Sudah mulai nggak main kristal, mengerucut? Yang tahu persis tentu Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya. Ya, tapi ini Bang Hotman. Soalnya saya mimpi tadi malam, aku kira Hotman Paris yang ditunjuk. Oh, jadi kalau pengalaman saya sebetulnya ada di 2 event jelang Pilpres 2014 dan 2019. Itu ternyata semakin dekat ke pemilihan itu justru semakin rileks penentuan capres dan cawapresnya. Jadi kayak kita nih dulu awal-awal kita bikin koalisi, semuanya jadi capres. Ya kan, ada 3 koalisi, 3 partai misalnya masing-masing isinya semuanya capres. Lambat laun capresnya mengerucut, capresnya ke beberapa orang. Begitu juga soal cawapres, karena ada 2 hal saja Pak Hotman menurut saya yang menjadi faktor kenapa orang ingin posisi itu. Yang pertama soal kotel efek, ya kan.
orang tentu sangat mengharapkan efek. Jadi sampai hari ini belum yang tahu kedua, kapan soal diumumkan. Power sharing. Belum Dua tahu. hal tersebut. Ya, belum tahu ya. Itu yang menurut saya nggak mutlak, nggak absolut ya, apa namanya, bisa tidak bisa diatasi tanpa partai. Singkat aja, Pak, PDIP kapan mengumumkan cawapres? Itu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Terima kasih, kita istirahat lagi. Sama-sama Belum bisa ada yang jawab. menjawab. Semoga malam ini semua memilih Hotman Paris. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Dari tadi saya sambil mikir apakah Caimin akan balik lagi ke Prabowo. Dan itu saya pikirin terus sambil minum kopi kesayangan saya, white coffee, kopi luwak. Enak banget. Katanya Gus, kalau Gus tuh harus duduk minumnya. Henry Satrio, Anda itu kan pengamat politik. Ya. Menurut Anda, apakah Caimin ini sudah tidak akan kembali lagi ke Prabowo? Dan apakah itu akan memenangkan PKB? Nasdem dan PKB? PKS juga. PKS Nanti juga. dimarahin sama Ya. temannya. Enggak, itu Yakin nggak dia tidak maju? Yakin nggak Prabowo tidak tarik dia lagi? Sini kau jadi wapres gitu loh. Ya menurut saya masih banyak stoknya kalau Pak Prabowo, kalau ditarik lagi Caiminnya buat apa juga. Dan itu pasti merugikan Caimin dan PKB ya. Ya. Karena dianggapnya kan mencela-mencela. Tapi sebetulnya Bang Hotman, ini kan saya nyebutnya tuh politik tanpa publik lah ya. Jadi ini elit-elit politik asik aja ngocok sendiri gitu. Terus nanti publik dipersilakan milih gitu. Ya. Dan kita kan nggak pernah ditanya. Ini judulnya misalnya ya, Ya. Suara Jawa. Ini suara Jawa nih jangan disangka gampang loh. Ya. Orang Jawa nih kan saya orang Jawa nih. Ya. Kalau milih orang Jawa ya, yang ini ada tokoh Jawa yang lahir di Jawa itu nggak langsung kita pilih begitu aja cuma gara-gara namanya nama Jawa. Ya. Dia juga harus Jawani. Ya. Gitu. Kalau ada orang Jawa nggak Jawani pasti nggak dipilih. Caimin juga orang Jawani Jawa. nggak? Oh Caimin Jawani nggak? Pasti Jawani kan tuh kan. Oke. Masa saya yang jawab gitu kan. Maksud saya, ini kan ada capres 3 nih nanti. Ya. Semuanya rebutan Jawa, 115 juta. Ya. Nah kalau kemudian modalnya cuma nama dan Ya. kemudian ngaku-ngaku Jawa, Ya. tapi perilakunya nggak Jawani, itu Ya. biasanya susah dipilih tuh sama orang Jawa. Oke. Jadi jangan kemudian disangka memenangkan Jawa ini cuma perhitungan tentang, oh PKS bagus di Jawa Barat, PKB bagus di Jawa Timur, PDI Perjuangan di Jawa Tengah, maka kemudian kalau ada tokoh-tokoh ini maka menang, nggak begitu juga. Jadi ada yang beberapa Jawani hal. untuk Gerindra sama Partai Demokrat yang mana? Yang Jawani. Yang Jawani Untuk cawapres. partai apa tadi, Demokrat dan ini apa PDIP ngarang-ngarang nih? PDIP dan Gerindra. Oh, yang cawapres ya? Ya, Kalau yang kira-kira yang cawapres. Jawani. Yang Jawani Ya. cawapresnya. Ini kan kalau Mas Ganjar kan dianggapnya sudah Jawani tuh, Ya. karena lahirnya. Cawapresnya kira-kira siapa? Nah, cawapresnya kan macam-macam nih Bang. Ya, Tadi pilihannya katanya siapa? Nih, nanya saya nih. Iya. Sekarang ada Ridwan Kamil, ada Andika, ada Mahfud MD kan? Puan? Puan. Ya, Abang nih pengen banget Puan disebut dari tadi. Ya udah, Puan Maharani kan ada 4 Ya. gitu ya. Menurut Anda siapa yang potensial? Yang potensial menurut saya sih Pak Mahfud. Karena nggak ribet. Kalau Ridwan Kamil tuh agak ribet tuh. Dia mesti izin Erlangga. Kemudian kalau dikasih izin, Pak Erlangganya mesti izin sama Pak Jokowi kan supaya pindah koalisi kan. Tapi sebetulnya kalau mau enak dan cepat emang Mbak Puan sih. Ya. Kalau Mbak Puan kan nggak usah izin-izin kan. Langsung ditunjuk aja. Dan itu kan solid tuh kalau Mbak Puan. PDI Perjuangan Ya, itu. dulu Pak Mahfud pernah digadang-gadang 2019 ya. Ya terus kemudian nggak jadi. Karena Nggak jadi. begini, Ibu Mega itu biasanya tuh pilih wakil presiden buat si capresnya itu yang nggak punya potensi ngelawan capresnya kalau menang di putaran kedua. Oke. Gitu kayak misalnya kan Pak Jokowi sama JK, kemudian Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin. Makanya sebetulnya tuh Kiai Ma'ruf Amin tuh harusnya Abang sebut juga sebagai salah satu calon kuat pendamping Ganjar Pranowo. Oke. Karena kelihatannya kan aman-aman saya, dan untuk menandingi ke NU-an Ya. Caimin itu Kiai Ma'ruf mesti dihitung tuh. Oke. Pak Adi Praitno, analisa Anda siapa yang bakal cawapres dari Prabowo? Tadi kan sudah Ganjar, sekarang Prabowo.
Opsi yang paling rasional sampai hari ini cuma dua, Erick Thohir dan Airlangga Hartarto. Erick Thohir itu di-endorse dan diminta oleh Partai Amanat Nasional sebagai sosok yang harus dipilih untuk mendampingi Prabowo. Pak Airlangga tidak mau tinggal diam, mengingat posisinya sebagai Ketua Umum Golkar yang saya kira memang memiliki basis politik yang cukup signifikan. Gibran tapi gimana? Yang ketiga Gibran. Ini bisa jadi jalan tengah, tapi tunggu dulu. Harus nunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas syarat pencapresan minimum. Dan ini sudah tinggal kurang dari sebulan. Betul, tapi ingat Bang, yang minat Gibran bukan cuma Prabowo, PDIP juga minat ternyata, ada di dalamnya. Kan kita dengarkan PDIP menyebutkan Gibran salah satu sosok yang sangat mungkin dipertimbangkan. Milih Gibran. Itu yang minimal pernyataan di media yang bisa kita tangkap. Pernah disampaikan oleh Mbak Puan. Ya. Tadi ada yang menarik dari Ensat ya, ketika Ridwan Kamil mau ke Ganjar, dia harus izin Erlangga. Erlangga harus izin Pak Jokowi. Pertanyaan saya, Gus Imin izin nggak ketika ke Nasdem? Nah, pertanyaannya tuh. Ya, jawabannya apa? Mungkin case-nya beda ya. Beda. Karena mungkin Caimin ini lebih berani nih dibandingkan Erlangga dan lebih independen kelihatannya ya. Kalau saya menilai dari sisi pengamat, Caimin itu lebih independen, lebih berani dan nampaknya dia lebih percaya diri untuk pindah karena dia merasa di belakangnya tuh ada Nahdien sehingga tidak perlu lapor setelah pindah gitu kelihatannya ya. Selain itu mungkin kalau Dibantuin saya kan? Kalau Pak Airlangga kan anggota kabinet, Caimin kan DPR. Nah, jadi tidak ada keharusan untuk izin. Tapi kalau nggak salah, tolong dilurusin Pak Jazilul. Caimin statement, sudah lapor Pak Jokowi. Jadi Pak Yang benar yang mana nih? Nah itu rame tuh, makanya kita kan jadi hot. Ini jadi hot nih. Jadi hot nih. Kan tiap kali pertemuan Pak Jokowi mengatakan bahwa koalisi dan penentuan capres-cawapres itu urusan ketua umum partai. Idealisnya begitu. Iya, dan kita pegangi dan tentu Pak Muhammad punya jalur sendiri untuk bisa mendapatkan informasi atau apapun dari Pak Jokowi. Saya tidak tahu persisnya. Karena memang tidak dipersyaratkan dalam undang-undang seperti Gus Coy tadi untuk mendapatkan izin atau surat persetujuan. Ya nggak ada. Sekali lagi. Ganjar kan DKI Jawa Barat, Pranowo DKI Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu strategi yang terbaik atau bagaimana? Ya saya kira kalau konteksnya Ganjar Pranowo pastinya berhitung betul apa yang kira-kira menjadi kelemahannya. Selama ini Ganjar itu misalnya elektabilitasnya tidak terlampau kuat secara signifikan di Jawa Barat. Maka jawabannya adalah Ridwan Kamil tentu saja. Oleh karena itu tidak mengherankan Ridwan Kamil merupakan salah satu sosok yang konon sudah bertemu dengan Megawati ya Bang ya. Saya agak berbeda dengan Bung Henry Satrio. Di Golkar seringkali pilihan politik kepartaian itu berbeda dengan sikap politik elitnya. 2004 kita tahu hasil konversi Partai Golkar memutuskan Pak Wiranto bersandingan dengan Gus Solah saat itu. Sementara Pak Yusuf Kala bersandingan dengan SBY. Dan memenangkan Pilpres. 2014 lalu juga begitu Bang. Golkar memutuskan bergabung dengan Prabowo Subianto. Tapi Pak JK justru berkoalisi dengan Pak Jokowi. Jadi di Golkar tuh terbiasa yang kayak gitu-gitu. Dan partainya nggak ada yang dipecat Bang. Artinya apa? Partai yang menurut saya cukup fleksibel. Tidak kemudian memecat kadernya. Sekalipun iman politik yang berbeda ya di Golkar. Oleh karena itu, kalaupun toh Ridwan Kamil diminati oleh PDIP sebagai pendampingnya Ganjar, rasa-rasanya tidak perlu untuk keluar apalagi izin misalnya ke Golkar. Ini realitas politik yang menurut saya ada korespondensi historisnya yang tidak bisa dibantah. Prabowo sama Anies kuat di Jawa Barat. Ya, persis. Kira-kira bakal pecah nggak ini suara nih? Dua-duanya sama-sama kuat di Jawa Barat. Sama-sama kuat memang. Basis Prabowo itu sama persis dengan Anies Baswedan. Di Jawa Barat, kemudian Banten, ada di KI dan Sumatera. Secara umum, tentu memang sejauh ini kedua sosok ini relatif kompetitif. Tapi kalau Ridwan Kamil muncul sebagai wakilnya Ganjar, ini bisa pecah kongsi, Bang. Pecah kongsi, jadi 3 suara, 3 grup. Saya survei di bulan Juli, tingkat popularitas, elektabilitas, dan tingkat kepercayaan kepada Ridwan Kamil sampai bulan Juli cukup luar biasa. Saya menduga mungkin akan ada konsolidasi pemilih kalau kemudian Ridwan Kamil dipilih sebagai kontestan di 2024. Sama halnya dengan PKB, ketika memunculkan Gus Muhaimin sebagai kandidat capres, pemilih NU yang selama ini tidak terkonsolidasi, maka sangat mungkin. Itu yang mau saya tanya berikutnya. Tadi
Nasdem sama PKB mengatakan memilih Caimin karena NU Jawa Tengah, Jawa Timur akan mendukung. Kan NU terpecah dua, benar nggak itu? Betul, bukan hanya benar dan tidak. Banyak itu pecah-pecahnya. NU pecahannya Jadi banyak. kira-kira mana NU mana yang mendukung Caimin, NU yang lainnya mendukung siapa? Apa benar Prabowo karena sudah mendekati Yeni Jahit? Ya, NU itu banyak mazhabnya sejak awal. Kalau NU-nya PKB tentu adalah NU-nya Gus Muhaimin, ada Kiai Said dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sementara PBNU-nya kan ada. Yang kita tangkap saat ini adalah misalnya ya Gus Yahya wa akhwatuhala. Bang Hotman. Gus Yahya dan seterusnya dan seterusnya. Gimana, Pak? Begitupun kubu Prabowo Subianto. Di situ ada Erik itu masuknya. NU surveinya LSI DNIJA, orang Indonesia yang mengaku NU 56%. Oke. Kan? Jadi kalau mereka ada di mana-mana itu wajar aja. Wajar aja itu. Wajar aja berbeda-beda begitu. Memang NU membebaskan. Jadi warganya ada di mana-mana itu wajar karena memang NU itu hitoh. Dan di dalam politik sudah dikasih koridor 9 pokok berpedoman politik bagi warga Nahdlatul Ulama. Ah, itu tuh bebas di mana-mana, oke. Itu tidak boleh diartikan itu perpecahan, itu tidak. Itu biasa aja. Nah, dalam konteks untuk wakil presiden, siapa yang diidolakan oleh warga Nahdien? Hasil survei juga adalah Caimin. Jadi dari sekian calon yang ada, ya, yang muncul ini ada Khofifah, ada Mbak Yeni, ada Mahfud, kenal siapa? Itu yang diidolakan adalah Caimin. Kan Anda ini hasil survei. Setuju? Ya? Hasil survei katanya hanya Caimin yang diidolakan. Setuju? Kalau yes or no? kalau ditanyakan kepada orang yang mengaku Nahdlatul Ulama, memang fragmentasinya pemilih tidak agak sedikit berbeda. Sejauh ini yang kuat itu adalah Ganjar, kemudian di bawahnya Prabowo Subianto, yang ketiga adalah Gus Muhaimin. Itu variabel kunci. Itu terjadi sebelum Muhaimin dideklarasikan sebagai kandidat capres. Biasanya muncul sentimen di mana basis-basis Nahdlin yang selama ini iman politiknya agak goyang-goyang mungkin akan terkonsolidasi. Tapi benar nggak bahwa di warga NU Caimin itu yang top ranking? Kalau di survei saya enggak di bulan Juli, karena Muhaimin Iskandar saat itu belum dinyatakan sebagai kandidat cawapres Anies Baswedan. Jadi mungkin berubah belakangan ini. Kalau dilakukan survei hari ini ataupun besok, mungkin konstelasinya akan berubah. Oke, kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, kembali kepada topik semula, siapa jawara di Pulau Jawa itulah yang akan pasti jadi presiden, karena di Pulau Jawa daftar pemilih tetap ada 115 juta, dari total seluruh Indonesia hanya 204 juta. Pertanyaan saya sama kepada Effendi Coere dari Partai Nasdem dan dari PKB, kira-kira Anda menguasai Pulau Jawa berapa banyak dengan memilih Anies dan Caimin? Dari 115 juta ini. Tanya ke saya. Dua-duanya kalian. Oke. Beliau dulu yang silakan. Jadi sekarang masing-masing punya modal. Koalisi itu. Koalisi Ganjar punya modal 23 juta 500 sekian untuk di Jawa. Di seluruh Pulau Jawa? Jawa, ya. 23 juta? 23 juta setengah. Lebih sekian. Koalisi Indonesia Maju punya modal 24 juta. 24 juta. Setengah. 500 sekian ya. Koalisi Perubahan punya modal kurang lebih 23 juta. Sama rata semua berarti. Ya, sama. Jadi artinya ini pertarungan masih seimbang. Masih seimbang. Modal ini tidak terlalu selisih, tidak terlalu jauh. Nah, dari sini. Jadi bakal 3 putaran nih, 2 putaran ini. Ya. Nah, modal ini apabila di istilah Bung Adi Prayit tadi itu dikonsolidasikan, Caimin mengkonsolidasikan secara maksimal di lingkungan NU terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, nanti umpamanya yang lain juga ada NU-nya, bisa kita lihat NU-nya itu berlatar belakang seperti apa, gitu kan. Nah, kemudian Anies sebagai figur selain punya modal dari 3 partai ini,
dia sendiri sebagai figur yang memiliki yang memiliki basis, yang memiliki simpatisan militan. Menurut hasil survei kan pendukung Anies yang 20% itu militan. Jadi bakal naik. Nah, dari sini maka kita prediksi akan naik. Jadi DKI yang angkanya ada di sini semua itu akan naik, begitu kan? Banten akan naik. Harapannya total berapa persen? Ya kita ingin ketika putaran pertama kita bisa mencapai 35%. 35%, setuju? Pada putaran kedua. 35%? Tentu saya setuju karena di soal yang lain pasangan ini punya modal yang lebih. Pertama dia mendeklarasikan lebih awal lebih berani dan lebih awal dari pasangan yang lain. Artinya kami punya kalkulasi yang jelas sehingga kenapa ini harus dideklarasikan. Kalau lihat dari matematika angka yang disebut Pak Gus Coy tadi, saya pikir memang tidak jauh-jauh amat, tapi dari track record jauh yang lain. Terima kasih. PDIP bakal kalah katanya. Gimana ini? Mereka sudah memprediksi. Gimana tuh? Tadi nggak ada kata-kata kelamaan jadi cawapresnya. Gimana? Enggak. Gimana itu? Tadi, PDIP bakal berapa persen kira-kira di Pulau Jawa? Yang pertama tidak ada kata-kata kalah tadi. Bahkan selisihnya berimpitan, ya kan? Menang kalah sedikit. Jadi PDIP kira-kira berapa persen? Waduh, saya nggak tahu kalau itu. Saya nggak bisa jawab. Ada ahli analisa. Yang jelas saya ngumumin. Ngumuminnya sudah kalah. Saya nggak bisa memprediksi itu karena saya tidak punya alat ukur ya. Mengumumkan deklarasi lebih dahulu itu bukan soal berani atau tidak berani, Pak. Jadi menentukan cawapres itu memang harus hati-hati. Jangan sampai itu. Jadi Anda belum bisa prediksi. Sebentar, jangan sampai sebentar loncat, ya kan? Bagaimana dia bicara bahwa dia firm dengan Pak Prabowo, tiba-tiba dia loncat, deklarasi, bukan berani itu, Pak. Nggak ada deklarasi duluan itu disebut berani, nggak ada. Oh bukan, jadi bukan berarti duluan deklarasi itu berani? Berani bukan. Sekarang jadi soal komitmen, soal integritas, soal itu tadi, bagaimana kesetiakawanan. Maksud Anda yang berani loncat itu belum tentu berintegritas gitu? Bukan, jadi ini bukan soal berani, soal berani atau tidak berani. Istilah loncat atau pindah tadi itu, jadi gini, setiap orang pindah atau hijrah, ya kan? Itu kan pasti ada sabab musababnya. Kita tadi udah dijawab, kelamaan nunggu tadi kan. Tapi itu bukan maksud saya, bukan soal berani nggak berani. Gerindra. Ya mungkin berani aja. Gerindra. Ini soal pilihan aja. Belakangan ini sepertinya nama Prabowo mencuat terus. Jarang kritikan. Apakah Anda yakin Jawa akan dikuasai menjadi jawara di Pulau Jawa? Ya, saya pikir kita cukup percaya diri ya. Kalau kita melihat misalnya survei Litbang Kompas soal pilihan warga NU saja. NU? Itu Gerindra, bukan Pak Prabowo ya. Gerindra itu 19%. Hampir 2 kali lipat PKB. Jadi warga NU yang memilih Gerindra itu hampir 2 kali lipat yang memilih PKB. Jadi jawaban mereka tadi Anda bantah. Jadi ini saya itu ketika Caimin masih di sana. Loh enggak. Bagaimana mungkin dia tidak memilih partainya Caimin sendiri? Oh enggak, itu bullshit gitu loh. Enggak, bagaimana mungkin loh ada PKB dia tidak memilih itu. Kita bicara kita bicara partai bukan bicara capres. Ya, kalau Anda ngomong begitu itu argumentasi yang Anda siapkan untuk bicara capres, ya. Tapi ini kita bicara partai. Bisa dipilih, dia milih PKB apa Gerindra, gitu kan? Ada opsi PKB-nya di situ. Jadi ternyata walaupun Caimin sudah pindah, tetap banyak warga NU memilih Gerindra. De facto begitu, 19% memilih Gerindra, 10% memilih PKB. Karena opsinya dua-duanya ada. Itu nggak ada kaitannya PKB masih bersama Pak Prabowo. Jadi NU bakal banyak yang memilih Prabowo. De facto begitu gini Pak, ya 2019 ya. Ketika Pak Prabowo diasosiasikan kanan, ya kan, tolong dicepati, dekat dengan Islam garis keras dan lain sebagainya. Tambahinlah segmennya. Tetap dapat 40% kok. Ini lagi hot nih. 44% kok. Gitu. Pak Adi Praitno, setuju nggak dengan analisa beliau? Ternyata warga NU pun malah sebagian mendukung
Prabowo. Saya kira kita duduk di sini itu bukan bicara tentang seberapa kuat dukungan partai dari NU atau Jawa. Analisa Anda sebagai ahli. Yang dibicarakan itu soal pilpres sebenarnya, Bang. Ya. Kalau mau jujur sampai saat ini memang kompetitif, petanya masih ya samar-samar, masih ada ruang-ruang gelap yang bisa dimaksimalkan. Tapi satu hal, tidak ada jaminan sekalipun calon wakilnya dari NU itu bisa memenangkan pertarungan di 2024. 2004 lalu ketika Kiai Hashim Muzadi berpasangan dengan Mbak Mega kalah. Ya. Kemudian Wiranto berpasangan dengan Gus Solah kalah. Ya. 2019 ada di kalangan NU namanya Kiai Maruf Amin berpasangan dengan Jokowi menang. Jadi ada dua klausul politik yang sebenarnya beda. Beda konteks. Itu artinya apa? Bahwa sekalipun ada capres ataupun cawapres dari kalangan NU itu tidak bisa dipastikan akan memenangkan pertarungan Jadi politik. tidak memastikan akan memenangkan pertarungan. Pak Henry Satrio, penutup. Iya, Bang. Apa, Bang? Ya, sama pertanyaannya. Apakah dengan mendekati NU pasti menang? Cawapres nggak penting. Bang, kalau NU itu penting Ya. dalam konstelasi politik di Indonesia. Ya. Tapi kalau kita membaca hal ini, kenapa kemudian semuanya jadi riweh misalnya? Kenapa saya katakan Ridwan Kamil perlu izin-izin dari sampai ke Pak Jokowi itu? Kan sumbernya kan karena Pak Jokowi ingin cawe-cawe. Sehingga sangat mungkin hal-hal ini dekat dengan cawe-cawe Pak Jokowi. Sekarang justru yang menarik nih ya, justru yang menarik nih. Ini waktu udah mau habis. Ya, yang menarik ini menurut saya ini justru udah mulai hot nih. Bagaimana pasangan lain ini kalau dalam iklan itu, kalau dalam bahasa branding kan others can only follow. Jadi ini dijadikan pasangan yang sudah ada sekarang, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, itu akan dijadikan acuan terus oleh capres-capres lain yang belum punya pasangan. Sehingga lu di pihak Nasdem lu ya? Oh bukan. Acuannya kan langsungnya ke sana kan. Ini ada Anies, ada Muhaimin. Tidak menentukan, jadi dua pasangan ini nggak usah milih NU nanti. Bukan gitu. Jadi ini kan ada Anies, ada Muhaimin. Gimana caranya supaya Anies dan Muhaimin kita jadi hot sendiri nih. Kenapa? Soalnya jadi gimana caranya mengalahkan Anies dan Muhaimin itu pasti dipikirin di sana. Gimana caranya merebut juga daerah Jawa Timur dan bagaimana memenangkan Banten, Sumatera Barat. Tapi Anda setuju posisi sekarang ini masih berimbang? Ganjar, Anies sama Prabowo untuk Pulau Jawa. Saat ini posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu paling kuat karena cuma mereka yang berdua. Yang lainnya masih sendiri-sendiri. Jadi tapi kan bisa berubah begitu ada cawapres. Makanya abang nanyainnya kalau udah berdua jadi cawapres, siapa yang paling kuat? Nanti survei melalui Kedai Kopi. Kira-kira ada berapa hari lagi bakal ada nih? Karena kan tanggal 10 harus sudah daftar. Enggak, kalau dibocorinnya kan kalau PDI Perjuangan dalam minggu-minggu ini. Kalau nggak jadi minggu ini kan berarti minggu depan. Kalau Pak Prabowo, terserah Pak Jokowi lah kapan itu mau ngasih Pak Prabowo. Kalau begitu seluruh pemirsa. Jadi cawapres nggak penting Bang Hotman. Kalau begitu seluruh pemirsa, kita akan menunggu masa tegang berikutnya karena tanggal 10 Oktober dimulailah pendaftaran calon presiden dan cawapres. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu malam jam 9.30 karena topiknya selalu hot dan hostnya yang sangat hot. Selamat malam. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.